Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. India mengeluarkan amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang dinilai kontroversial sebab menegasikan kemungkinan Muslim untuk menjadi warga negara mereka atau naturalisasi. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa naturalisasi diberikan pada Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan sebelum 2014. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Narendra Modi dianggap sebagai upaya untuk mengubah India menjadi negara yang murni Hindu. Apalagi Modi selama ini dianggap sebagai Perdana Menteri yang berhaluan kanan jauh dan nasionalis Hindu konservatif. Penerbitan undang-undang dilakukan untuk menarik pemilih agar pemilih partai yang dipimpin oleh Modi akan menang dalam pemilu. Partai politik yang dipimpin Modi adalah Bharatiya Janata Party atau BJP. Partai ini berhasil membawa Modi menjadi Perdana Menteri India. BJP menguasai mayoritas tebal di kursi parlemen India. Jumlah anggota parlemen dari partai ini mencapai 400 dari jumlah keseluruhan 545 kursi. Dengan dukungan yang sekuat ini, tidak mengherankan jika Modi menjadi Perdana Menteri India yang sangat kuat juga. Undang-undang yang dikenal dengan istilah Citizenship Amendment Act atau CAA ini memang diupayakan sebagai jalan cepat atau fast track untuk mengakui kewarganegaraan bagi mereka non-muslim yang terkena persekusi agama di negara-negara tetangga mereka, yakni Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, yang mana negara-negara tersebut mayoritas muslim. Meskipun mereka India memberikan alasan seperti demikian, namun dari perspektif hak asasi manusia itu dianggap memiliki cacat. Berbagai kalangan melontarkan kritik atas penerbitan undang-undang kewarganegaraan ini. Pihak Amerika mengeluarkan pernyataan kritis jika undang-undang ini akan bermasalah dengan kebebasan beragama yang menjadi prinsip dari demokrasi. PBB khawatir jika amandemen undang-undang yang sejatinya sudah selesai sejak 2019 itu diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Bahkan di India sendiri, pasca diterbitkan undang-undang ini, sudah ada 200 gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung, Supreme Court India. Mahkamah Agung India meminta agar pemerintahan Modi memberikan jawaban atas gugatan ini. Atas undang-undang ini, kalangan umat Islam di India merasa bahwa undang-undang kewarganegaraan ini merupakan upaya untuk memarginalisasi dan jika bisa menyingkirkan umat Islam di India yang populasinya mencapai 200 juta. CAA ini juga mendapat tentangan dari sebagian anggota parlemen mereka, meskipun minoritas mereka tetap mengeluarkan keberatan dan kritik atas undang-undang ini. Shashi Tharoor, pemimpin senior Partai India National Congress, menyatakan bahwa pihaknya akan menerima CAA ini jika tujuannya bukan mengeksklusi salah satu agama. Undang-undang ini memang ingin menolong mereka yang ingin menjadi warga negara India karena persekusi yang mereka alami. Namun, bagaimana jika yang menjadi pihak yang dipersekusi itu adalah orang yang beragama Islam? Pandangan ini masuk akal karena tidak semua yang mendapat persekusi dari negara-negara seperti Afghanistan dan Pakistan itu non-muslim. Banyak juga muslim yang memiliki pandangan Islam yang berbeda dengan rejim berkuasa yang ditolak bahkan diusir dari kedua negara tersebut. Afghanistan dengan rezim Taliban misalnya adalah negara yang tidak memberikan ruang pada gerakan perempuan Islam feminis dan mungkin pemikiran Islam yang liberal yang berbeda dengan mereka. Hal demikian sangat bisa terjadi juga dengan Pakistan, di mana kelompok Ahmadiyah dan juga kelompok Syiah sering mendapatkan persekusi di negeri ini. Namun menariknya lagi, pihak Pakistan juga memberikan kritik atas undang-undang dengan mengatakan undang-undang itu diskriminatif dan membedakan orang berdasarkan keyakinan mereka. Pihak Afghanistan bereaksi jika hukum seperti CAA tersebut seharusnya untuk semua orang dari latar belakang agama manapun. Masalahnya adalah apakah CAA ini merupakan refleksi dari India secara umum tentang Islam, ataukah ini merupakan agenda pemerintahan Modi yang nasionalis Hindu ini? Jika kita mempelajari konstitusi India, negara yang mayoritas penganut Hindu ini menganut sistem negara sekuler.
Jumlah umat Islam di India sekitar 14% atau sekitar 200-an juta dari jumlah keseluruhan penduduk India. Namun sejak pemerintahan Modi dengan BJP-nya ada kecenderungan umat Islam di negeri ini dianggap kurang nasionalis dibandingkan dengan umat Hindu. Artinya Modi dan pemerintahannya memang sudah menaruh curiga pada populasi Muslim. Apakah sikap curiga atas umat Islam ini terkait dengan BJP? Sejarah partai ini dimulai pada tahun 1980 sebagai cabang dari Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS, sebuah organisasi paramiliter yang semuanya laki-laki yang didirikan pada tahun 1925 dan meniru kelompok fasis Italia seperti Black Sheep milik Mussolini. Keduanya, BJP dan RSS, memiliki keyakinan jika India itu negara bagi umat Hindu dan oleh umat Hindu. Karenanya baik BJP dan RSS memiliki misi untuk menyatukan dan memobilisasi identitas Hindu yang secara historis rapuh dan beragam. Sejarah kebencian Hindu nasionalis pada Islam di India memang bukan hanya ada sejak Modi, namun ini bergerak jauh ke belakang. Kita tahu bahwa Mughal Islam pernah menguasai India terutama bagian tengah dan utara dari 1560 sampai 1720. Jika kita lihat India, di sana banyak peninggalan kerajaan Islam yang berupa kerajaan-kerajaan, benteng pertahanan, masjid-masjid, dan lain sebagainya yang super megah. Kita juga mengerti juga India merupakan salah satu negara penyebar mazhab Hanafi terbesar di dunia, dengan ulama-ulama yang tidak kalah pentingnya dari ulama-ulama di Timur Tengah. Salah satu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia yang kuat mengatakan jika Islam berasal dari Gujarat, India. Meskipun Islam minoritas di India, namun kita tidak bisa menampik jika mereka meninggalkan peradaban yang sangat penting bagi negeri India ini. Modi dan pemerintahannya memiliki kecenderungan untuk memutarbalikkan fakta tentang penguasaan Islam di India dengan citra yang agak negatif. Bahkan konon salah satu agenda penting dari BJP adalah memutarbalikkan sejarah dengan cara menjelek-jelekan umat Islam. Kaum nasionalis Hindu seringkali membidik Mughal, bahkan disinformasi terbesar yang tersebar di kalangan nasionalis Hindu tentang Mughal adalah raja-raja Mughal ini dianggap oleh mereka sebagai pemicu konflik antara Hindu dan Muslim. Disinformasi ini sama dengan dilakukan oleh kolonial Inggris atas Mughal yang terjadi dari 1757 sampai 1947. Sebagai catatan, sejarah kebencian sebagian kalangan Hindu pada Muslim di India ini bukan sejarah baru. Kita semua sebaiknya mengenangnya sebagai pelajaran yang harus diambil hikmahnya untuk kedua belah pihak. Namun kita menyayangkan Modi menjadikan sejarah kelam permusuhan ini kembali ke alam nyata zaman sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.